sehingga kita masih eh, semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Agus ya sudah difasilitasi lagi untuk acara webinar ini ya, dan kami juga saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada hari ini, pada malam hari ini ya. Semoga apa yang kegiatan yang kita adakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk bisa berangkat umroh dan haji ya. Dan semoga tahun ini, tahun depan ya, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Baiklah, Amin. eh, saya masuk ke materi langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kegiatan kita ini diberkahi Allah. Eh, Sebentar ya, share. Suara aman ya, Kang Agus? Amin, aman, aman. Aman, oke. Aman, ya. Ya, Alhamdulillah aman. dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tema cepat dan mudah menuju Baitullah ya. Kalau yang tema yang kemarin, tema yang sebelumnya itu solusi mudah menuju Baitullah. Jadi kita sedikit istilahnya mengemukakan solusi ya. Solusi. Jadi kita mau mengemukakan solusi. Kita sedikit memberi gambaran. Nah, kalau yang ini lebih khusus lagi. Jadi kami harap yang setelah ikut eh, webinar kemarin itu sudah ada yang berikhtiar, memulai ikhtiar dengan mungkin mendaftar atau sudah mulai menabung. Nah, Dia tidak. tema kali ini adalah sebuah eh, sedikit apa namanya ilmu percepatan ya, ilmu percepatan. Jadi eh, kenapa kami harap sudah ada yang menabung? Karena kalau kita bagi ilmu ini juga sebenarnya eh, apa namanya bisa dibilang percuma kalau kita tidak memulai misalnya dengan mendp atau menabung karena yang kita akan bagi ini sebenarnya ilmu bagaimana kita bisa mempermudah ikhtiar kita ya istiqomah agar kita lebih istiqomah dalam berikhtiar. Salah satunya adalah menabung. Oke, gimana sudah tampil di layar? Sudah tampil Pak Rahmat. Oke. Jadi jadi ada beberapa permasalahan yang kadang kita temukan. Jadi contoh, kadang ada orang kita ajak untuk mungkin untuk mulai berikhtiar agar bisa mungkin menabung supaya bisa mewujudkan cita-citanya untuk bisa ke Baitullah, tapi di tengah jalan kadang kadang kita menemukan juga masalah. Nah, di mana ada beberapa mungkin sudah mulai semangatnya menurun atau sudah mulai patah semangat ya. Nah, makanya di sini kita menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, kalau boleh kita tanya kembali ya, kita review kembali kepada kepada partisipan, kepada peserta, ya, sejak kapan sih sebenarnya kita pengen berumroh? Artinya kita review kembali mimpi-mimpi kita. Ya, sebelum kita menyerah, kita review kembali. Sejak kapan kita pengen berumroh? Ya, jangan sampai sejak sekarang tahun 2024 ternyata impian kita itu sejak 10 tahun lalu. Sebenarnya sudah cukup lama ya. Ya, sudah cukup lama. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan buat diri kita, sejak kapan kita pengen berumroh? Nah, ini pertanyaan untuk mereview kembali. Ya, boleh dijawab di kolom chat sejak kapan eh, pengen berumroh yang belum umroh khususnya. Sejak kapan sih ingin punya impian yang belum umroh khususnya ya? Boleh dijawab-jawab di kolom chat. Ya, ya. Silahkan dijawab di kolom chat. Siapa apa yang punya apa namanya impian ingin berumroh sejak kapan sih?
Nah, kalau saya ditanya sejak kapan ya, saya wah sejak lama. Kalau saya dulu, kalau seandainya ditanya, saya dulu punya pengen berumroh waktu waktu itu masih belum ada umroh, masih haji. Itu waktu SD. Ya gitu, waktu SD. Saya sejak umur kelas 6 SD saya lihat waktu ibu saya berangkat, sudah lama saya punya impian. Ya, ternyata sejak lama saya sudah punya impian untuk ke Tanah Suci. Oke, nah baik. Nah, eh, yang kedua, sudah berapa lama impian itu sebenarnya belum terwujud? Ya, ya, ini kita sekedar untuk mengukur-ngukur. Jangan sampai impian ini sudah lama sekali. Ah, sudah lama sekali. Kok bisa selama itu ya? Apakah memang eh, dari kitanya yang mungkin ya sering apa namanya semangatnya naik turun ya? Semangatnya naik turun. Mungkin atau mungkin yang sudah mulai menabung dari dulu, tapi atau menyetor mungkin menyetor haji atau umroh, tapi ya kadang kadang timbul tenggelam semangatnya ya. Ah, ah. Ya sudah berapa sih lah impian itu terwujud? Nah itu menjadi pertanyaan buat diri kita. Nah kemudian yang ketiga, apa sih kendala yang dihadapi? Ah ini apa kendala yang dihadapi? Kok impian itu sudah begitu lama belum terwujud ya? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan buat kita, sekedar menjadi review ya. Nah, jadi dengan pertanyaan awal ini nanti kita akan bahas eh, di materi berikutnya ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya kami eh, ingin menyampaikan niat kami ya. Niat kami dari awal ini adalah sebenarnya ingin mengajak dengan sungguh-sungguh kepada saudara muslim dan muslimah. Untuk apa? Untuk bisa segera kan rukun Islam yang kelima. Ya, kenapa pentingnya kami mengajak untuk bisa mewujudkan menunaikan rukun Islam yang kelima ini? Karena ada beberapa poin nanti yang akan kita sampaikan. Kenapa penting? Ya, kenapa penting kita sampaikan? Yang jelasnya niat kami ingin mengajak saudara-saudara. Karena terus terang kami saya sebagai salah satu konsultan travel haji dan umroh sudah banyak melihat di lapangan, sudah banyak mensurvei. Ya, begitu banyak orang yang pengen sekali tapi ternyata belum mewujudkan cita-citanya, ya. Dan ini menjadi dorongan buat kami, buat saya pribadi untuk bagaimana bisa agar orang-orang yang bermimpi untuk berangkat haji dan umroh ini bisa terus menjaga semangatnya, ya. Karena memang menyempurnakan rukun Islam kelima ini sangat penting. Makanya ini kami betul-betul sungguh-sungguh di malam ini untuk menyampaikan niat kami mengajak ya peserta yang hadir pada hari ini. Atau singkatnya begini, kita mengajak untuk meramaikan Baitullah. Ayo, sebenarnya kalaupun kami apa namanya yang kami ajak ini pun tidak ikut serta, sebenarnya Baitullah itu selalu ramai ya. Jadi Baitullah itu selalu ramai. Tapi alangkah bagusnya kalau kita semua yang ada di sini yang hadir pada hari ini peserta ini dengan para kerabat nantinya bisa ikut ya, ikut meramaikan Baitullah sekaligus menunaikan rukun Islam kita yang kelima. Baik, ah, jadi kita langsung saja masuk ya. Jadi karena tema kita pada hari ini adalah tentang umroh. Nah, kita bahas dulu apa itu umroh ya, tentang umroh. Ya, jangan sampai selama ini kita diajak atau ngajak orang umroh ya, ternyata kita sendiri belum tahu garis besarnya tentang umroh itu. Jadi, apa sih umroh itu? Nah, umroh itu menurut syariat adalah ziarah ke Baitullah. Dan banyak beberapa pengertian tentang umroh. Mungkin yang ada di sini, yang hadir di sini, ya sudah tahu tentang umroh juga. Ada yang mengatakan umroh itu haji kecil, ya. Ya, karena memang umroh itu adalah solusi lain selain berangkat haji, ya. Jadi orang berkunjung dulu, ya. Nah, ada juga yang mengatakan umroh itu apa suatu kegiatan yang dimulai dari niat sampai tahallul. Ini apa ihram, tawaf, sa'i sampai tahallul ya. Gitu. Nah, itu umroh. Kemudian apa sih hukum umroh itu? Nah, sebenarnya hukum umroh itu beberapa pendapat, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, itu ada yang berpendapat bahwa hukum umroh itu adalah sunnah ya. Tapi yang saya tampilkan di sini karena kebanyakan dari kita adalah
berkiblat dengan mazhab Syafi'i, jadi saya menampilkan di sini hukum umroh menurut Imam Syafi'i itu adalah hukumnya wajib. Ya, jadi ini berdasarkan dalil ya, berdasarkan dalil. Ada dalilnya dalam Al-Quran yang nanti akan kami sampaikan di eh, materi berikutnya. Ya, jadi kalau sudah dikatakan wajib, berarti jika tidak dilaksanakan maka hukumnya dosa. Itu kalau kata wajib ya, ya itu kaidahnya. Kalau tidak dilaksanakan hukumnya dosa. Seperti itu. Nah, umroh itu sendiri, sekedar gambaran, umroh itu sebenarnya salah satu kegiatan singkat yang dimulai dari niat, lalu tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi tertib itu maksudnya itu berurutan. Jadi tidak boleh ada yang mendahului. Misalnya sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Atau tahallul dulu baru sa'i, boleh. Jadi setelah berniat kita tawaf dulu, apapun bentuknya. Pokoknya kita maupun mau ada di lokasi tempat sa'i harus kembali dulu ke daerah Ka'bah untuk tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul. Ya. Sampai sini mungkin kita sudah mengerti ya. Eh, Baik. Nah, kalau menurut saya, kalau saya boleh diizinkan mendefinisikan apa itu umroh, nah ini umroh itu adalah sarana merubah hidup menjadi lebih baik. Ya, ini menurut saya. Kenapa? Karena alhamdulillah baik saya maupun orang-orang yang pernah kami ajak atau orang yang ada di sekitar kita itu bisa kita lihat orang-orang yang sudah berumroh itu tidak pernah ada yang jatuh miskin atau bangkrut. Insya Allah atas izin Allah kehidupannya malah menjadi lebih baik. Apabila punya utang, mau segede apapun utangnya, insya Allah utangnya ludas ya. Setelah berikhtiar, mereka berdoa, insya Allah utangnya ludas, habis. Jadi saya bicara ini, saya bukan bicara orang lain, saya bicara diri sendiri. Contoh, ya sejak tahun 2019, saya punya utang, mungkin pernah saya cerita di grup, saya punya utang sampai 80 juta, malah tidak ada kerjaan. Utang sebesar itu bagaimana dibayar dengan tidak ada pekerjaan. Jadi, alhamdulillah atas izin Allah saya dapat hidayah waktu itu, diajak orang untuk berikhtiar, berangkat ke tanah suci untuk selesaikan masalah. Ya, menurut logika spiritual saya, tidak ada lagi cara. Saya sudah berusaha sampai saya kehilangan pekerjaan, mau membayar tidak bisa dibayar-bayar. Akhirnya, alhamdulillah setelah umroh, malah utang itu berangkat umroh 2019 bulan Januari, utang itu habis di bulan Desember 2019 pula. Jadi di tahun yang sama utang itu habis. Kalau ditanya, saya hampir lupa dari mana sumber rezekinya. Yang jelasnya saya hanya berkiblat pada surah At-Talaq ayat 2 yang jelasnya di situ Allah mengatakan Allah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan beri jalan keluar dan akan siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan ya. Jadi dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, seperti itu. Jadi dengan umroh insya Allah kita bisa berubah hidup ya. Yakin dan percaya. Kalau belum percaya, kalau belum percaya silahkan buktikan. Kalau belum yakin, tingkatkan kepercayaan kita menjadi yakin ya. Ya, karena memang ini sesuatu yang mesti diyakini dan ini sudah ada dalam hadis dan sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an dan hadis sebenarnya sudah tidak perlu dipertanyakan. Memang harus diyakini ya. Ya, baik. Eh, Kemudian berikutnya, ini menjadi setelah kita tahu tentang umroh, nah ini menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan buat kita tadi dari kemarin bahas umroh, umroh, umroh. Kenapa sih harus umroh? Ya, kenapa sih? Nah, ini pertanyaannya, mengapa harus umroh? Nah, jadi ada beberapa banyak hal eh, penting yang sebenarnya bisa dikatakan manfaat ya. Mengapa sih kita harus umroh? Dan ini berkaitan erat sebenarnya dengan eh, diri pribadi kita ya, diri pribadi kita. Jadi tadi kalau saya katakan umroh itu menjadi sarana untuk merubah hidup menjadi lebih baik, ya. Jadi eh, siapa yang ingin mungkin keluar dari keterpurukan atau yang banyak utang atau mungkin ada masalah sosial, ya dengan berangkat umroh, insya Allah berdoa di sana bisa mendapatkan jalan keluar. Ya, yang pertama, mengapa sih harus umroh? Satu,
seperti yang sempat saya sebutkan tadi, menyempurnakan rukun Islam. Ya, jadi untuk menyempurnakan rukun Islam. Nah, nah, kalau bicara rukun, ya rukun Islam, nah, kalau sebagaimana yang kita tahu rukun Islam apa haji itu atau umroh itu termasuk rukun Islam yang kelima, ya rukun Islam yang kelima. Nah, jadi dalam Islam itu ada 5 rukun. Ya, salah satunya rukun Islam yang kelima adalah berhaji dan atau umroh bagi yang mampu. Ya, jadi dicatat bagi yang mampu. Nah, kemudian kalau bicara rukun, ya kita sama-sama tahu kalau bicara rukun. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu perkara. Ya, jadi istilahnya begini, kalau salah satu rukun dalam suatu perkara, misalnya sholat, itu tidak terpenuhi, salah satu rukunnya misalnya takbiratul ihram, maka dikatakan dalam kaidahnya bahwa eh, perkara itu akan batal atau tidak sah, ya. Nah, itu sholat atau zakat. Nah, atau perkara apapun dalam Islam kalau tidak ada rukunnya satu saja maka itu akan batal atau tidak sah. Itu menurut kaidah Islam, kaidah ajaran agama Islam. Nah, begitu juga dalam Islam. Kalau rukunnya satu saja tidak terpenuhi dalam Islam, misalnya syahadat kita tidak tidak atau kita tidak sholat atau kita tidak puasa atau kita tidak apa menunaikan haji atau umroh, kemudian kita meninggal. Nah, dalam kaidah Islam tentunya dikatakan maka Islam kita dianggap tidak sempurna atau bahkan nauzubillah min zalik bisa dikatakan batal, ya. Nah, inilah kenapa kami eh, menyampaikan salah satu pentingnya kami mengajak orang untuk berumroh atau menunaikan rukun Islam kelima adalah untuk menyempurnakan rukun Islam kita, ya. Jadi sebelum meninggal sebisa mungkin kita bisa menunaikan minimal umroh, ya atau haji kecil agar rukun Islam kita yang kelima bisa terlaksanakan tertunaikan, ya sehingga dikatakanlah Islam kita sudah sempurna, ya wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya umroh itu untuk menyempurnakan Islam yang kelima, yang pertama, ya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa harus umroh? Ya, karena salah satu perintah Allah. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau bicara perintah, yang namanya perintah itu sesuatu yang mesti dilaksanakan. Jadi sudah tidak ada lagi neko-neko, ya. Apalagi kalau sudah Allah yang perintah. Kalau sudah dikatakan perintah oleh Allah, maka tidak ada lagi pengkajian, tidak ada lagi pertanyaan. Pokoknya langsung eksekusi, ya. Kalau Allah perintah, langsung laksanakan. Begitu juga umroh atau haji. Maka semestinya kita melaksanakannya tanpa bertanya lagi, kenapa sih harus umroh? Kenapa saya harus laksanakan ini? Gitu. Nah, salah satu perintah Allah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ganiyyu 'anil alamin. Jadi mengerjakan haji adalah kewajiban. Nah, di situ kata Allah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup atau bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kata sanggup atau mampu itu eh, perlu dikaji. Jadi nanti kita akan kaji apakah betul-betul, kadang ada beberapa orang yang mengatakan saya belum mampu. Jadi kita kaji dulu apakah betul-betul tidak mampu. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak mampu, tapi menurut Allah Anda mampu. Tapi kita memvonis diri kita tidak mampu. Nah, begitu. Jangan sampai kita sudah dijatuhi kewajiban, tapi mengatakan tidak mampu. Ya. Kemudian Allah teruskan, barang siapa mengingkari kewajiban perintah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Allah di sini mengatakan menurut para ulama, Allah itu Maha Kaya. Kalau misalnya kita menolak perintah berhaji atau berumroh, padahal kita mampu, misalnya mengabaikan, maka kata Allah, saya Maha Kaya dan saya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kata para ulama, maksudnya
Alam semesta pun Allah tidak butuhkan, apalagi amalan kita, ya. Jadi besar-besar apapun amalan kita, Allah tidak butuhkan. Allah tidak butuhkan. Jadi kebaikan dan amalan-amalan kita itu adalah kebaikan buat diri kita. Dan salah satu kebaikan yang Allah perintahkan adalah menyempurnakan rukun Islam, perintahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam kelima kita. Nah, apabila kita menolak, maka Allah ya, jadi semesta alam. Nah, kemudian 96. Wa timul hajj. Jadi ini perintah. Nah, inilah menjadi dalil tadi. Kenapa? Karena masuk dalam Al-Quran ya perintahnya, dan ini langsung levelnya sama ya, haji dan umroh, bukan haji atau umroh. Di situ wah, menggunakan kata wah. Jadi haji dan umroh karena Allah. Jadi makanya dijatuhi kewajiban oleh menurut Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian ada juga perintahnya Allah dalam surah Al-Hajj ya, dan berserulah kepada manusia mengerjakan haji. Ya, jadi kata Allah, berserulah kepada manusia mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, subhanallah, luar biasa. Inilah pemandangan yang kita lihat sampai sekarang. Mau dia asalnya dari dari Konawe, mau asalnya dari Sidrap, mau asalnya dari Sinjai, pokoknya jauh dari tanah suci, tapi mereka dari bondong-bondong datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, itu perintah Allah. Jadi eh, ini yang menjadi fenomena sekarang. Jadi kalau ada yang merasa bahwa apa namanya, belum ada panggilan, jadi ini sudah jawabannya ya, sudah jawabannya bahwa kita sebenarnya sudah dipanggil ya sejak Nabi Ibrahim, karena ini perintah ini sebenarnya kepada Nabi Ibrahim, berseluruh manusia mengerjakan haji ya. Jadi ini perintah kepada Nabi Ibrahim, sebenarnya kita sudah dipanggil. Jadi kalau ada yang merasa belum dipanggil, itu perasaannya saja ya, karena kita memang sudah dipanggil untuk berhaji. Kemudian mengapa harus umroh? Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah karena menjadi tamu kehormatan Allah. Ya, sebagai tuan rumah Allah akan memperlakukan tamunya dengan baik. Di antaranya dengan mengabulkan doa yang dipanjatkan tamunya. Nah, ini adalah salah satu apa namanya, sambutan Allah yang spesial buat para tamunya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita diundang saja oleh mungkin gubernur masing-masing daerah kita atau mungkin minimal bupati, itu sebenarnya kita luar biasa sekali. Coba besok-besok kita coba meresapi. Kita ada tuh udah tiba-tiba undangan dari kepala daerah. Pasti yang kita lakukan, kita akan memperbaiki baju kita, memperbaiki dandanan kita, lalu bahkan mungkin setelah di sana kita bakal selfie-selfie. Begitu senangnya kita. Saya ada di kantor bupati atau kantor gubernur diundang langsung. Nah, ini kita langsung menjadi tamu undangannya Raja Semesta Alam. Nah, jadi sudah sepatutnya kita sangat bangga dan sangat senang ya, bahagia yang tidak tara. Nah, dan yang paling spesial, Allah menyambut kita dengan menyuguhi kita sebuah apa namanya, eh, pemberian ya. Jadi Allah siap, saya ngabulkan doa kamu, para tamuku. Silakan panjatkan. Ya, gitu. Jadi ini luar biasanya, dan Allah itu satu yang Allah tidak bisa. Jadi semua Allah itu bisa lakukan kecuali satu, yaitu apa? Allah tidak bisa ingkar janji. Nah, itu yang satu. Ya, Allah itu selalu menepati janji, dan Allah kalau sudah berjanji akan mengabulkan doa tamunya, insya Allah pasti diterima. Ya, makanya kenapa dikatakan di tempat itu nanti di tempat di tanah suci itu adalah tempat mustajab. Ya, jadi ini yang sangat luar biasa. Saya pribadi, saya semangat sekali kalau baca yang ini menjadi tamu kehormatan. Senang sekali, ya. Apalagi insya Allah eh, kami selaku apa namanya konsultan travel, insya Allah akan berangkat lagi melayani tamu-tamu Allah. Itu saya senang sekali karena menjadi tamu kehormatan lagi. Oke, baik lanjut berikutnya. Nah, yang keempat, kenapa harus umroh Bapak Ibu? Kenapa? Ya, karena ini yang dikejar juga oleh para ahli-ahli pengejar pahala ya. Ya, mengejar pahala. Jadi pahalanya yang berlipat ganda. Nah, kata Rasul, sholat di masjidku ini di Nabawi lebih utama 1.000 kali sholat daripada masjid Bapak Ibu di dekat rumah Bapak Ibu. Jadi 1.000 kali lipat daripada sholat di masjid dekat rumahnya Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian sholat di Masjidil Haram lebih utama 100 kali dari sholat di masjidku ini. Maksudnya apa? Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat dari sholat di masjidnya Bapak Ibu. Kalau di Masjid Nabawi, maka 1.000 kali lipat. Nah, bayangkan satu kali sholat di Masjidil Nabawi, kita sudah dianggap 1.000 kali sholat ya di masjid kita, di dekat rumah kita. Nah, kurang lebih begini simulasinya. Misalnya kita dalam satu hari di Masjidil Haram ya, kita dalam satu hari di Masjidil Haram sholat, di mana sholat itu ada 5 kali sehari. Nah, kalau dikali 365 hari, maka pahala yang dihasilkan dalam sholat itu adalah, ini kalau hitungannya, hitungan sekedar hitungan kasar, 1.825 pahala. Jadi dalam sholat 5 kali, kalau disetahunkan, maka dalam setahun itu 1.825 pahala. Nah, kemudian, nah, misalnya di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, maka dibagi 1.825, maka kita dianggap sholat itu sudah eh, menjadi satuan 55 tahun, ya. Jadi 55 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya 5 kali kita sholat dalam Masjidil Haram dikali 55 tahun, maka sebenarnya satu kali sholat dalam sehari itu, satu kali apa dalam satu hari itu 5 kali sholat setara dengan kita sholat 275 tahun. Subhanallah. Ya, jadi siapa yang bisa sholat sampai segini lamanya? Ya, sedangkan kita saja mungkin umurnya tidak sampai setengahnya. Ada yang sampai 120 tahun di sini keluarganya, ada? Nah, ya, tidak mungkin. Nah, sementara dengan satu hari sholat sudah setara dengan kita sholat 275 tahun. Nah, inilah yang menjadi alasan keempat mengapa kita harus umroh ya. Ya, karena memang kita dianjurkan juga mengejar pahala di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga dengan kita berumroh, kita dapatkan pahala yang berlipat ganda ini. Begitu hebatnya umatnya Rasulullah ya, dikasih keistimewaan. Nah, kemudian berikutnya, kenapa harus umroh? Ya, karena banyaknya tempat mustajab. Nah, ini yang kami eh, apa namanya? Inilah salah satu yang menjadi pendorong bagi kami ya. Kenapa mengajak Bapak Ibu untuk berumroh selain tadi untuk menyempurnakan rukun Islam, yaitu karena ada tempat mustajab. Nah, inilah yang sebenarnya ingin eh, kami apa ingin para peserta Zoom pada malam hari ini memanfaatkan ya ketempatan spesial ini sudah menunggu. Jadi multazam itu sudah menunggu Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu tempat mustajab itu multazam. Multazam itu yang ini, yang antara pintu dengan rukun Hajar Aswad. Siapa yang berdoa di sini, Bapak Ibu, dijamin. Ini sudah janji Allah. Saya tidak menggunakan kata insya Allah karena ini jaminan dari Allah. Saya hanya menyampaikan, dijamin doanya diterima. Tidak ada orang tidak diterima doanya yang baik-baik di sini, Bapak Ibu. Ya, salah satu bukti saya saja, ya tadi saya sempat angkat sedikit, ya Kang Agus Darmawan itu saya cuma menulis di depan sini sambil saya ucapkan ke semua Kang Agus Darmawan itu bisa menikah tahun ini. Ternyata Alhamdulillah Desember 2019 ya kadarullah beliau menikah ya sekarang Alhamdulillah sudah punya anak ya sudah punya 2 anak. Jadi luar biasanya berdoa di depan multazam itu. Jadi apapun masalah Bapak Ibu, insya Allah dengan berangkat umroh manfaatkan kesempatan di sini ya ya yang ingin merubah apa namanya seperti apa namanya Sungai Nil atau Sungai Al Kausar atau air Zam-Zam, minta di sini luar biasa. Di sini akan dijabah doa-doa kita. Nah, kemudian banyak tempat mustajab, salah satunya Ijid Ismail. Ya, jadi siapa yang sempat nanti ke sini, Bapak Ibu, manfaatkan. Ingin merubah, ingin merubah hidupnya, manfaatkan sholat di dalam Hijr Ismail lalu berdoa. Di sini dijamin diterima doa, ya. Ya, doa memang mungkin minta yang baik-baik, yang mungkin ada penyakitnya, minta di sini. Tidak sedikit dari para kesaksian dari para jamaah kami yang bersaksi setelah pulang katanya sembuh. Ini bukan cerita dibuat-buat. Mereka sembuh, ya. Nah, entah itu penyakit batin atau penyakit lahirnya semuanya di sini sembuh. Ya, yang jelasnya di tempat mustajab. Kemudian
Jadi banyak tempat mustajab, kurang lebih ada 13. Nah, salah satunya juga ada di Padang Arafah. Jadi, siapa yang berdoa di Arafah, maka dijamin doanya diterima. Dan inilah yang paling tertinggi tempat mustajab di Tanah Suci, Padang Arafah. Ya, jadi Padang Arafah menjadi tempat yang paling banyak dikejar para apa namanya para jamaah yang khususnya yang melaksanakan haji. Ya, karena di sini memang dijamin apa yang kita bilang di sini itu bisa menjadi doa dan diterima. Ya, dan ini luar biasa di sini di Padang Arafah itu memang tempat yang dijamin. Nah, jadi insya Allah semoga kita para peserta yang hadir pada hari ini ya bisa berangkat haji dan bisa menginjakkan kaki di Padang Arafah berdoa. Nah, dan salah satu doa pamungkas yang diajarkan Rasulullah untuk diminta di sini adalah doa sapu jagat ya. Ya, kami harap semuanya sudah hafal ya doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Diminta di sini karena doa doa paling pamungkas ini adalah doa yang sebenarnya diharapkan nanti bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ya. Nabi sendiri pernah berdoa di sini. Doa beliau yang terakhir adalah untuk umatnya ya. Nah, doa beliau yang terakhir dipanjatkan di Padang Arafah ya. Saking makbulnya doa di sini. Kemudian ya ini yang menjadi banyak populer di kalangan para jamaah tempat mustajab yaitu di Raudah. Jadi Rauda ini eh, mungkin ada yang mungkin eh, baru dengar atau mungkin sudah sering. Jadi Rauda itu kurang lebih 441 meter persegi. Ya, dimulai dari kamarnya Rasul atau sekarang menjadi makamnya sampai pada mimbarnya. Ya, mimbarnya. Jadi yang di depan saya ini yang ada mihrab namanya. Ini mihrab. Jadi bukan sampai di sini. Ini hanya bagian dari Raudah. Jadi yang mimbarnya itu ada di sebelah sana kanan ya sebelah kanan saya di foto itu. Jadi kata Rasul antara rumahku atau kamarku sampai dengan mimbarku adalah taman-taman surga, ya taman surga. Jadi Raudah itu adalah salah satu dari taman surga yang menurut para ulama Raudah nanti itu akan diangkat di surga, ya. Nah, dan siapa yang berdoa di sini sekarang posisi ini sekarang pas posisi di bawah ini kalau beberapa ulama mengatakan ini Raudah berada posisi di bawahnya taman surga posisinya ya makanya tempat di sini sangat mustajab berdoa. Beda tadi multazam. Multazam itu posisinya dia berada di bawah Baitul Makmur di tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi tempatnya Baitul Makmur itu tempat para malaikat tawaf. Sedangkan di Baitullah tempat manusia tawaf. Ya, jadi semuanya tempat mustajab. Nah, kami harap di sini Bapak Ibu nanti betul-betul serius bisa mewujudkan niatnya ya, berikhtiar dan bisa sampai ke sini dan memanjatkan doa di sini ya. Karena di sini nanti akan menjadi penentu ya, menjadi penentu. Kemudian kenapa harus umroh? Begitu banyak fadilahnya yang berikutnya adalah karena balasannya yang surga ya. Balasannya surga Bapak Ibu. Nah, siapa sih yang tidak mau masuk surga di sini? Bahkan mungkin kita berharap masuk surga langsung tanpa hisap ya. Saya kenal sekali karena orang Indonesia itu ya saya juga termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia maunya ya singkat, padat dan masuk surga. Ya, jadi seperti itu. Nah, nah, jadi balasannya surga. Mengapa harus umroh? Karena balasannya surga. Surga itu banyak Bapak Ibu. Salah satu pintu surga misalnya dengan merawat orang tua itu surga atau mungkin mohon maaf mungkin yang buat ibu-ibu ya yang buat ibu-ibu yang mau dimadu sama suaminya itu juga surga ya surga seperti itu. Nah tapi tentunya kita ingin surga yang lebih dinikmati ya salah satunya adalah kita berumroh ya balasannya umroh seperti kata Rasul umroh sampai umroh berikutnya menghapus dosa di antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga ya. Jadi kami berharap yang mungkin ingin bercita-cita bisa masuk surga dan semoga semua kita di sini bisa masuk surga ya. Kita berumroh ya, berumrohlah. Dan semoga umroh kita umroh yang mabrur maka Allah akan hapus dosa dan akan memberikan kita balasan surga ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih ada lagi nih. Yang ketujuh, jaminan peningkatan rezeki ya.
Ya, sebagaimana hadisnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutkan umroh kepada haji, ya, ikutkan umroh kepada haji. Nah, kenapa? Karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Coba dibaca baik-baik atau dicerna baik-baik, menghilangkan kemiskinan. Jadi kata para ulama, lawan dari miskin adalah kaya berlimpah. Nah, ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa setiap hidup kita itu kita akan merasa semuanya mudah dan kita merasa bahwa apa namanya tidak terbebani ya dengan perkara-perkara. Karena kadang ada juga orang yang belum mungkin datang rezeki malah sudah habis, malah bertumpuk-tumpuk beban hidup ya. Ada seperti itu. Nah, kalau dengan setelah berumroh itu kebalikannya. Belum habis rezeki yang satu datang lagi yang baru. Nah, itu lebatnya umroh ya. Jadi menjadi peningkatan rezeki. Nah, kami berharap Bapak Ibu ini menjadi salah satu pendorong juga untuk bisa segera berumroh dan ini akan menjadi apa namanya di sini setelah berumroh kita akan mendapatkan apa salah satu fadilah ini yaitu kita apa namanya merasakan perubahan ya. Jadi yang tadinya terasa mungkin sempit rezeki terasa menjadi sangat lapang ya. Dan itu yang dirasakan banyak orang dan saya juga salah satu yang membuktikan. Alhamdulillah ya, yang dulunya punya utang sekarang sudah tidak lagi. Malah kadang kadang orang yang dibantu ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kebalikannya. Kebalikannya ya. Seperti itu. Ya, semoga kita semua yang hadir di sini insya Allah bisa juga eh, apa namanya berlimpah rezekinya setelah melaksanakan umroh dan bisa membantu kerabat-kerabat kita ya. Karena ya hidup kita bukan untuk diri kita saja. Jadi hidup ini untuk tentunya untuk membantu banyak orang. Baik. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang mengapa harus umroh, nah ini buat diri kita ya. Apa saja hambatannya? Kenapa belum umroh ya sampai sekarang? Apa sih hambatannya Bapak Ibu? Ya, apa yang menjadi hambatan? Ya, yang pertama setelah kita survei, yang pertama itu karena masalah dana. Ya, saya wakili saja jawabnya ya. Masalah dana, ini yang nomor satu. Nah, ada yang katakan belum cukup biaya, masih banyak kebutuhan ya. Ini hambatannya. Hambatan kenapa sampai sekarang saya belum umroh sudah bertahun-tahun. Kalau mengikuti biaya tidak ada habis-habisnya Bu, ya. Beban hidup itu tidak ada habis-habisnya. Kalau dana terus yang mau dijadikan permasalahan, maka tidak ada habisnya. Kita tidak akan pernah umroh sampai mati. Karena apa sih yang tidak selalu ada biayanya? Mulai dari bangun pagi sampai tidur itu ada biayanya. Jadi kalau biaya yang menjadikan keluhan, tidak akan pernah umroh sampai mati. Ya, nah ini menjadi masalah pertama. Yang kedua, hasil survei yaitu karena katanya belum ada panggilan. Nah, kalau ini jawabannya memang bisa dibilang mengada-ngada ya, belum ada panggilan. Ada juga yang bilang biasa sama temannya panggil-panggil kak di sana ya. Jadi tidak seperti itu kaedahnya. Jadi maksudnya ini kalau bicara panggilan, seperti tadi yang sudah kami utarakan sebelumnya, sebenarnya kita sudah dipanggil oleh Allah ya. Surah Al-Imran tadi ayat 97, surah Al-Hajj ayat 27 sudah dipanggil. Kitanya saja yang belum menyambut panggilan. Ya biasanya seperti itu. Jadi jangan lagi Allah yang kita salahkan. Ya, kalau kita bilang belum ada panggilan, seolah-olah Allah yang salah. Nah, ya, kalau Allah itu maha benar. Ya, ya mungkin yang keliru kitanya saja ya. Kita mungkin menganggap belum ada panggilan, tapi kita yang tidak menyambut panggilan. Salah satu panggilan itu adalah ah, seperti ini, webinar seperti ini adalah panggilan. Karena tidak mungkin malaikat Jibril yang turun di kamar kita masing-masing lalu bilang, ayo umroh. Nggak mungkin ya. Nah, yang mengajak itu adalah kami para konsultan haji umroh atau mungkin bisa dibilang travel atau di lewat media lain ya. Inilah panggilan. Nah, jadi yang 9 orang yang ikut ini, inilah 8 orang ini, inilah panggilan ya. Sebenarnya inilah panggilan yang hanya sedikit yang menyambutnya. Dan sesungguhnya kadang yang sedikit itulah yang sukses. Ya, tidak ada orang sukses itu banyak. Maksudnya, contoh untuk menjabat presiden saja itu cuma satu. Ya, tidak mungkin presiden banyak. Makanya jalan menuju sukses itu mengkerucut sampai ke atas, ya.
Nah, jadi luar biasa para hadirin pada malam hari ini ya sudah mau ikut dan inilah bentuk menyambut panggilan kita ya. Itu yang berikutnya. Yang ke berikutnya adalah karena banyak dosa. Ini katanya banyak yang belum mau umroh karena banyak dosanya. Ya, padahal ya sudah jelas tadi hadisnya yang kami sampaikan hadisnya umroh ke umroh yang berikutnya itu menghapus dosa. Ya, jadi menghapus dosa. Malah kalau kita banyak dosa, wajib dibersihkan di sana dengan cara apa? Memohon ampun, sholat tobat, ya, sholat tobat di sana. Jangan kita ke tanah sucinya itu seolah merasa tidak berdosa gitu. Jadi kita ke tanah suci niatnya adalah membersihkan dosa, ya. Dan kalau kita sholat tobat di Masjidil Haram itu luar biasa. Selain pahalanya yang tinggi, ya insya Allah langsung diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan syarat-syarat kita tidak berjanji tidak mengulangi lagi dan beberapa kaidah-kaidah yang kita mesti penuhi. Ya, jadi kalau banyak dosa mesti ke tanah suci. Nah, kemudian berikutnya alasannya karena sibuk, ya. Ada sih yang sibuk sekali, yang tidak sempat umroh karena sibuk. Wah, luar biasa saya sering temukan yang begini, sibuk, ya. Sibuk yang bagaimana itu sibuknya kita? So Rasulullah sibuk. saja Bapak Ibu, Rasulullah, ya. Rasulullah itu kalau kita sedikit cerita tentang jabatan beliau, beliau itu pemimpin umat manusia, ya. Rasulullah pemimpin umat manusia. Itu. Jadi presiden kalau sekarang. Kemudian Rasulullah mengatur Baitul Mal atau Menteri Keuangan. Jadi Rasulullah sudah presiden menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan, bagi-bagi Baitul Mal, ya. Nah, kemudian Rasulullah juga Panglima Perang, ya, atau Menteri Pertahanan. Jadi menjabat sebagai Menteri Pertahanan pula, ya. Dan masih banyak lagi jabatannya Rasulullah dan istri beliau juga bisa dibilang banyak istri beliau ya yang harus diurusi. Jadi luar biasa sibuknya Rasulullah kalau kita pikir, ya. Ya, kalau Rasulullah saja sibuk, ya, Rasulullah yang sibuk masih sempat bisa berumroh, ya. Jadi Rasulullah itu dalam sejarahnya Rasulullah umroh dulu 4 kali, lalu melaksanakan haji. Jadi Rasulullah saja sempat-sempatnya berumroh, perjalanannya lagi tidak kayak sekarang. Kita kalau umroh itu perjalanannya paling lama 11 jam, ya. Kemudian sampai di Madinah 5 jam, jadi 16 jam saja. Rasulullah itu perjalanannya dari Madinah ke Mekah untuk umroh itu 1 bulan. Naik onta bersama rombongan. Bayangkan begitu lamanya. Sibuknya lagi Rasulullah masih sempat pergi umroh. Nah, jadi kalau ada yang merasa sibuk, sibuk bagaimana nih kita dibanding Rasulullah ya, sampai tidak sempat umroh. Nah, kalau kesibukan yang kita mau jadikan alasan, tidak ada nih itu waktu untuk melaksanakan umroh atau haji. Karena tidak ada nih, karena kalau dunia yang mau diikuti sibuk terus ya. Kalau dunia yang mau diikuti kita sibuk terus. Ya, tidak ada hentinya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ada yang mengatakan belum mau umroh itu hambatannya karena saya belum haji katanya, ya. Nah, katanya harus wajib dulu baru umroh. Jadi tidak begitu kaidahnya ya. Jadi maksudnya wajib dulu baru umroh bukan yang dalam hal perkara ini, ya. Kalau kita mau haji dulu baru umroh, Nabi siapa yang kita ikuti? Nah, Rasul saja umroh dulu 4 kali baru haji, ya. Nah, Nah, kalau kita mau bersikeras haji dulu baru umroh, jadi kita tidak ngikut Nabi kalau begitu, ya. Nah, di sini salah satu juga bentuk bahwa bukti bahwa Nabi itu apa namanya tidak ingin membebani umatnya. Jadi kalau kita tidak sanggup haji dulu, berkunjunglah dulu berumroh, ya, dengan biayanya yang sekitar 30 jutaan seperti itu. Nah, jadi semua hambatan-hambatan itu sebenarnya bisa dibilang alasan saja, ya. Atau bahasa sekarangnya alasan mati, ya. Alasan mati. Nah, sebenarnya bukan itu alasannya, bukan itu hambatannya, ya. Hambatan yang sebenarnya yang ada dalam diri kita adalah sebenarnya kita belum butuh berkunjung ke Baitullah, ya. Kita tidak butuh, Pi, ya. karena karena belum meletaknya pada tingkat kebutuhan inilah yang menjadi hambatan, Bapak Ibu.
kenapa sampai sekarang impian itu masih tinggal? Ya, karena kita merasa belum butuh. Nah, saya ambil satu contoh, Bapak Ibu, kalau Bapak mungkin yang ikut di sini, mungkin semuanya punya motor ya. Angkat jempol yang belum punya motor. Coba cek di sini kalau ada belum punya motor. Saya yakin semuanya punya ya. Nah, kita punya itu pun dengan cara apa? Mungkin tidak bisa cash, kita akan cicil. Nah, alasannya kita harus cicil kenapa? Karena kita butuh sekali itu motor untuk membantu aktivitas kita sehari-hari, mengantar anak sekolah, mengantar pasangan ke pasar, atau kebutuhan lain ya. Jadi itu kita butuh sekali motor sampai kita usahakan. Dan setahu saya motor, kalau saya motor saya yang dulu yang Scoopy yang beli 2017, itu saya DP 6 juta. Cicilnya itu 7,5 selama kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau dikali setara dengan harga umroh, ya, setara dengan harga umroh. Bayangkan, setara dengan harga umroh saat itu. Jadi kalau kita betul-betul meletakkan pada kebutuhan, nah, sesuatu perkara menjadi pada kebutuhan, maka kita akan mengejar, ya, kita akan kejar itu sampai bisa terlaksana. Nah, jadi kendala sebenarnya Bapak Ibu karena sebenarnya kita belum butuh. Ya, catat ya, sebenarnya kita belum butuh. Ya, bukan alasan yang itu tadi, bukan masalah dana. Kalau ada yang mengatakan masalah dana, nanti kami akan kupas kenapa masalah dana bukan menjadi masalah. Ya, nah, nah, sekarang apa solusinya? Ya, karena kalau begitu saya belum butuh. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Berarti saya selama ini tidak bisa ke Baitullah karena belum butuh ya. Kalau gitu apa solusinya? Ah, oke, karena ini sudah menunjukkan waktu pukul 9 ya, sudah hampir sejam. Jadi eh, kita akan masuk kepada tahap solusi. Tapi sebelumnya mungkin Kang Agus, kalau ada yang mau bertanya, boleh dipersilahkan kita tanya jawab dulu Kang Agus. Silahkan Kang Agus. Ya, siap Pak Rahmat. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Kami silahkan ibu yang mau bertanya. Mungkin ada kendala yang selama ini sudah menabung lama, tapi tak kunjung berangkat juga. Atau ada keluhan lain yang ingin ditanyakan, silahkan ibu. Di sini ada Ibu Risma, Ibu Mulyati, Ibu Mahdan, Pak Dedi, silahkan. Jika sebelum lanjut, kita buka sesi tanya jawab dulu. Oke, silahkan. Yang mau bertanya, langsung aktifkan mikrofonnya. Ya, kita share-share saja ya, tanya jawab untuk membuka cakrawala berpikir saja. Ya, Ya, oke, kan yang mau bertanya? silahkan. Bu Mulyati mungkin yang sudah sejak lama ingin berangkat, silahkan. Insya Allah. Apa Ya, sudah kendalanya? berapa lama impian Masya Allah. itu terwujud? Silahkan yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut aja, Pak Rahmat. Oh, gitu. Ya, silahkan. Oke, jadi sudah nggak ada yang bertanya atau pada ketiduran ini? Gimana Kang Agus? Kita lanjut? Silahkan lanjut, Pak Rahmat. Lanjut, lanjut. Oke, oke, karena nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ya. Ah, nah sekarang karena tadi sudah apa namanya sudah ketahuan sih, ya, sudah ketahuan apa dalam dibalik belum berangkat umroh. Jadi sebenarnya belum butuh ya. Jadi belum butuh. Nah, itu menjadi catatan. Nah, sekarang apa sih solusinya? Nah, setelah jadi semenjak tahun 2017, alhamdulillah kami
berbagi solusi ya kepada banyak para calon jamaah. Alhamdulillah sampai pada hari ini sudah banyak yang berangkat melalui solusi yang kami bagi, ya. Dan itu tentunya membutuhkan kesungguhan. Nah, alhamdulillah salah satu yang membuat saya senang kemarin saya ngantar koper jamaah. Jamaah itu di daerah Jalan Dentan tuh. Nah, saya baru ingat ternyata beliau itu orangnya, jadi saya cerita sedikit ya. Ternyata beliau itu orangnya orang yang pernah menabung. Eh, Kurang lebih saya sudah lupa tahunnya tahun berapa. Yang pernah menabung dengan DP 1 juta waktu itu. Nah, dan kemarin saya antar kopernya dan eh, di situ membuktikan bahwa orang kalau sudah bersungguh-sungguh dia memulai apa nah ikhtiar, akhirnya kemarin penyerahan koper dan insya Allah akan berangkat November. Jadi itulah salah satu bukti kalau kita sungguh-sungguh dan Allah akan bukakan jalannya setelah kita berikhtiar. Ya, nah nanti akan kita bahas solusi ini sebenarnya di sini kita akan mengajak berikhtiar sungguh-sungguh. Nah, karena kalau kita tidak berikhtiar sungguh-sungguh, nah jadi semuanya jadi sia-sia ya. Nah, jadi di sini diperlukan kesungguhan untuk berikhtiar. Ya, nah baik kita langsung masuk. Yang pertama, jadi apa sih solusinya? Kita ini sebenarnya karena tidak butuh jadi belum bisa berangkat umroh. Nah, kalau gitu apa solusinya? Yang pertama, Bapak Ibu kami mengajak mulai dulu niat ya. Luruskan dulu niat kita ya. Nah, mungkin ada yang pengen umroh karena pengen dibilang atau cuma pengen buat konten semata misalnya ya. Jadi kita di sini mengajak untuk meluruskan dulu niat, luruskan niat kita dulu supaya niat kita itu niat yang benar-benar diridai Allah ya. Diridhoi Allah niat kita. Jadi sehingga Allah pun ridho untuk apa namanya memudahkan jalan kita, ya. Jadi kita luruskan dulu niat dan yang belum ada niat tanamkan niat dalam hati, tanamkan niat, ya. Mulai dari malam ini tanamkan niat karena mau bagaimanapun kalau kita sudah hendak niat, ya atau bahasanya ada kan yang biasa mengatakan ah hendak niat, hendak ada niatnya. Kalau hendak niat memang kita hendak bisa mulai start, ya. Jadi Bismillah pada malam ini, Bismillah kita niat semua sama-sama ya. Niatkan untuk mulai malam ini saya sungguh-sungguh mau berangkat umroh atau haji sebelum meninggal ya. Ya, seperti itu. Iya, karena ajal itu tidak ditahu ya. Ajal itu tidak ditahu. Jangan sampai kita menunda niat ya. Nah, ya salah satu sedikit saya cerita kemarin salah satu jamaah kami mungkin ada yang melihat beredar di berita jamaah kami itu jamaah VIP ya yang meninggal kecelakaan jamaah VIP. Mungkin ada yang sering makan di warungnya, warung Palu Basa, Jalan Serigala. Nah, itu salah satu jamaah VIP kami, ya, yang berniat mau berangkat November. Jadi beliau itu berangkat 2 tahun sekali. Dan ini mau berangkat lagi bulan November nanti. Tapi qadarullah ajal lebih cepat daripada rencana beliau. Ah, jadi seperti kata Allah, ajal itu kalau sudah tiba tidak ditunda sedetik pun dan tidak dimajukan sedetik pun. Maka pada malam ini kami ingin mengajak bersungguh-sungguh untuk niat ya, perbaiki niatannya, tanamkan niat dulu ya. Ini solusi, ini langkah awalnya ya. Percuma kita usaha kalau tidak niatkan ya. Makanya banyak orang belum bisa ke tanah suci yang sebenarnya cuma menonton, mungkin menonton tetangganya, menonton karena menonton orang lain berangkat karena mungkin belum ada niat dalam hati. Kita cuma pengen saja, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, oke ya. Ini hadisnya ya, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, kata Umar bin Khattab. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah niat, insya Allah kita akan capai. Ya, percaya saja. Karena ada Allah yang membersamai kita. Percaya saja. Kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, doa. Ya, jadi senjatanya umat muslim itu, jadi setelah kita niat, maka kita doa. Doa itu minimal doa pembuka jalan. Maksudnya, contoh kalau kita keluar rumah, kita doa dulu. Ya, kita doa dulu supaya perjalanan kita mulai dengan keberkahan. Minimal Bismillah.
ya, karena dalam hadis sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Nah, maka dengan ini niat kita mulai dengan doa dengan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita doa. Karena salah satu sarana komunikasi kita dengan Allah. Jadi kalau kita pernah dengar Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah, kalau kita doa diberi hadiah apa kita diwariskan oleh Rasulullah untuk cara berkomunikasi dengan Allah itu melalui doa. Jadi yang betul-betul sungguh-sungguh sudah niat tadi ya, sudah niat, lalu mari kita doa. Mulai malam ini kita panjatkan doa. Nah, untuk doanya salah satu doa yang kami referensikan yaitu doa yang diajarkan para ulama. Ya, saya tidak menampilkan Arabnya, silahkan sendiri baca Arabnya. Saya nampilkan Indonesianya saja, yaitu kata doanya yaitu ya Allah berikanlah kami rezeki ya untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baik kondisi. Itu doa saya yang sering saya panjatkan setiap malam setelah sholat witir. Alhamdulillah setelah mengamalkan doa ini, yang awalnya saya berangkat 1 kali dalam setahun, sudah mulai 2 kali, bahkan sering 3 kali. Alhamdulillah. Nah, jadi ini salah satu kemudahan yang diberikan sebenarnya Allah melalui doa-doa. Ya, jadi hadiah yang diwariskan Rasulullah kepada kita itu doa. Jadi kita berdoa agar semoga niatan dan ikhtiar kita dimudahkan. Jadi dukung usaha kita dengan berdoa, ya. Nah, jadi sering kita eh, apa namanya? Sering kita jadikan doa ini sebagai senjata. Nah, doa yang paling singkat juga minimal ada ajaran ulama, ya Allah berikanlah saya rezeki untuk bisa berkunjung ke Haramain. Nah, itu doa paling singkat. Atau sering-seringlah bertalbiyah. Jadi talbiyah itu juga doa, ya. Sering-seringlah bertalbiyah. Tiap malam sebelum tidur bertalbiyah, ya. Bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, ya. Tapi eh, harap diperhatikan juga talbiyahnya jangan terlalu keras ya. Kalau didengar tetangga kita, nanti dikira kita gila mungkin ini sudah. Ya, jadi bertalbiyah hanya lirik saja. Atau mungkin yang punya suami sering-sering kasih dengar suaminya supaya tersinggung suaminya ya. Nah, ini disinggung maka ini supaya bayar biaya umroh. Oke? Jadi jadikan doa ini sebagai senjata. Nah, jangan lupa ini doa. Nah, jadi ini solusi yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Silahkan ditebak setelah niat doa apa yang ketiga Bapak Ibu? Daftar. Ya. Nah, itu benar daftar. Jadi biar kita sudah niatnya kuat, doanya luar biasa sampai langit ketujuh. Kalau kita tidak mulai ikhtiar kita dengan daftar, apa yang mau ya, bagaimana bisa sampai di tujuan? Contoh mungkin tadi yang di Konawe misalnya mau berangkat ke Makassar, doa minta selamat sampai di Makassar, tapi naik pesawat pergi ke Banjarmasin, kan salah doanya ya. Ikhtiarnya yang salah, bukan doanya yang salah, ikhtiarnya yang salah. Sudah doa bisa selamat ke Makassar, malah tak apa naik pesawat terbang ke Banjarmasin. Jadi kalau kita sudah niat, kemudian doa sungguh-sungguh, maka buktikan kesungguhan kita berikhtiar kepada Allah, yaitu dengan daftar. Daftar di mana saja, daftar haji reguler atau daftar di travel untuk haji atau daftar umroh, ya. Nah, ya, jadi istilahnya apa namanya? Ada yang bilang usaha ya, iya usahanya ini daftar ya, usahanya ini daftar. Nah, jadi istilahnya analoginya begini, kalau Bapak Ibu datang di bank, ya datang di bank, lalu tidak ambil nomor antrian ya, tidak daftar, tinggal saja duduk menunggu sampai sore, dijamin tidak ada yang panggil ya, ya. Palingan orang mungkin tellernya atau customer service-nya datang, Bapak mau apa? Mau menyetor. Bapak sudah ambil nomor antrian? Belum. Pantasan tidak dipanggil. Ya, ya karena tidak ikhtiar ambil nomor. Nah, jadi daftar ini adalah kesungguhan kita untuk berikhtiar. Ya, jadi kita tunjukkan juga di hadapan Allah bahwa saya ini bersungguh-sungguh ikhtiar ya Allah.
Jangan sudah niat doanya luar biasa tengah malam. Setelah itu besoknya ada yang ajak, ayo Bu daftar, daftar umroh. Nah, nanti pilih. Jadi gimana mau mulai anunya, mau perjalanan langkahnya menuju ke tujuan ya? Ah, daftar. Nah, minimal daftar misalnya ada yang mungkin punya dana langsung daftar tunai, langsung berangkat. Atau ada daftar menabung dulu, main kecil-kecil dulu menabung. Ya, seperti para jamaah yang sudah kami ajak, mereka menabung dulu. Saya juga dulu awalnya 2017 menabung dulu DP, lalu saya tabung sedikit demi sedikit. Jadi cukuplah Allah yang mencukupkan nantinya. Kalau mungkin ada yang mau daftar langsung umroh berangkat, ditalangi dulu ya. Artinya pulang baru bayar. Nah, seperti itu. Lalu ada mau daftar arisan umroh, ada juga ya patungan dulu gitu melalui mekanisme arisan ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya solusinya istiqomah ya. Jadi kalau sudah daftar, istiqomah sisihkan rezeki kita. Ya, sisihkan rezeki kita untuk bersungguh-sungguh bahwa saya Allah betul-betul mau berangkat ya betul-betul mau berangkat. Jadi inilah salah satu ikhtiar saya menabung ya Allah berapa saja. Jadi Allah itu tidak melihat kecilnya atau besarnya usaha kita, tapi keikhlasan, kesungguhan, betapa banyak apa namanya amalan yang kecil ya kecil, tetapi besar sekali pahalanya di hadapan Allah karena kesungguhannya, karena ketulusannya. Tapi tidak sedikit juga amalan yang besar kelihatannya, tapi Allah nilai itu pahalanya kecil karena karena tidak kurang keikhlasannya di dalam ya seperti itu. Nah, jadi Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi kesungguhannya, ketulusannya, keikhlasannya. Jadi kita istiqomah, ya salah satunya konsisten menabung nanti hingga berangkat ya, hingga berangkat. Minimal kalau seandainya kita sudah daftar lalu konsisten menabung lalu meninggal di tengah jalan minimal ya, itu kita setidak-tidaknya sudah tercatat mendapatkan pahala apa predikat umroh ya kita sudah mendapatkan predikat umroh mabrur ya karena kita sudah berjuang di tengah jalan meninggal ya beda dengan kalau kita tidak daftar ya setelah meninggal misalnya besok nauzubillah kita tidak ada niat mau daftar meninggal ya tidak dapat apa-apa tidak mungkin Allah catat ini ada pahala umrohnya padahal tidak daftar misalnya baru meninggal tengah jalan ya seperti itu. Nah, jadi dengan menyisihkan sebagian rezeki demi sedikit di tabungan khusus umroh atau haji dengan konsisten, insya Allah kita akan mencapai garis finish, yaitu apa? Bisa berangkat ke Baitullah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah berangkat ke Baitullah pertama kali, itu akan menjadi titik balik dari hidup kita. Ya, satu kali kita sudah berangkat di situ, insya Allah menjadi titik balik. Karena pasti kita akan memanjatkan doa pamungkas kita semua di sana. Ya, setelah kita berdoa, maka akan ada perubahan setelahnya. Nah, dari sinilah sebenarnya inilah salah satu solusi yang ingin kami paparkan. Ya, solusi yang ingin kami paparkan dan kami harap para peserta memanfaatkan kesempatan besar ini. Ya, inilah kesempatan besar sebenarnya dari 8 orang yang hadir ini inilah kesempatan besar untuk berbondong-bondong menjadi apa namanya orang yang sukses mencapai impian hidupnya ya dimulai dari berangkat umroh ya. Nah, kemudian ya tadi kalau kita sudah niat doa kemudian sudah daftar apa sudah betul-betul sungguh-sungguh nah dan kita ingin mendaftar misalnya nah selanjutnya gimana. Nah, maka daftarnya di mana? Daftarnya tentunya salah satu penyelenggara ya, penyelenggara perjalanan seperti pemerintah atau travel swasta. Nah, dan jangan sampai kita sudah niat kemudian berdoa lalu ternyata daftarnya lagi yang salah. Ya, daftarnya di travel yang abal-abal. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting. Jangan sampai kita sudah niat doa, salah daftar lagi. Maka perlunya kita di dalam materi ini mengetahui dulu kiat-kiat untuk
memilih travel yang benar ya. Jangan sampai salah pilih travel ya. Nah, salah satunya yaitu dengan kaidah dari Kemenak yaitu 5 pasti umroh. Ya ini penting ya Bapak Ibu. Jadi kaidah berijabah fi umroh itu istilahnya Kemenak, berijabah fi umroh. Jadi maksudnya itu berijabah pertama berizin. Jadi pastikan dulu tempat kita mendaftar yaitu travelnya yang punya izin Kemenak. Sekarang gampang diakses melalui aplikasi Umroh Cerdas. Silahkan dicek. Kalau ada yang mau ditempati daftar, cek travelnya. Ada tidak namanya? Ya, yang sampai travel abal-abal atau travel yang hanya numpang ya, numpang di travel besar. Nah, kadang kalau travel yang numpang di travel besar itu kadang kita kayak barang dititip ya, di daftarnya di mana, yang berangkatkan yang mana, yang sambut juga di tanah suci yang mana. Jadi kayak barang titip-titipan, kayak titipan ekspres ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalau travel yang berizin, apalagi kalau travel provider, itu dia yang tempati daftar, dia yang memberangkatkan, dia juga yang menyambut kita di tanah suci. Jadi sudah satu perusahaan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasti jadwalnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau daftar umroh, pastikan dulu tanya sama travelnya, kapan jadwal berangkatnya yang sekarang tersedia, gitu, ya. Ah, di bulan November ini berangkatnya tanggal berapa saja atau Oktober, ya, gitu. Nah, tanyakan dulu jadwalnya, jangan daftar lalu bilang nanti dikabari Bapak Ibu ya, sudah bayar lunas, baru belum ada kabar. Nah, kemudian yang ketiga pasti terbangnya. Maksudnya pasti terbang ini tiketnya ya, tanyakan dulu pesawat apa yang digunakan. Siapa tahu transitnya sampai 4 kali, toh, dari Indonesia ke Filipina, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, sampai ke Tanah Suci. Wah, luar biasa transitnya. Ya, itu kalau transit perlu diketahui transit itu melelahkan ya. Padahal umur ini sudah lelah, lalu dikasih bikin lelah lagi pada saat pulang, ya, dikasih transit berapa kali. Nah, itu. Jadi pastikan dulu terbangnya. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan tiketnya atau terbangnya, penerbangannya, ya jangan daftar. Ya, pastikan dulu sebelum daftar. Kemudian yang keempat, pasti hotelnya. Nah, ini juga Bapak Ibu, jangan sampai kita kecolongan di sini. Tidak sedikit travel itu kelihatan jual paket murah, kelihatannya murah. Padahal dia tidak sebut hotelnya, ya. Banyak travel itu gitu. Dia tidak sebut hotelnya. Pada saat kita berangkat, baru dia kasih ini hotelnya. Wah, ternyata hotelnya luar biasa di atas bukit. Ya, ada yang seperti itu. Ya, iya, ada seperti itu. Jadi kita sudah daftar, ternyata baru tahu hotelnya di situ. Nah, kalau travel yang sesungguhnya kita daftarnya itu langsung tahu hotelnya. Saya daftar di mana? Apa? Saya di hotel mana ini? Saya tidak mau daftar kalau tidak jelas hotelnya. Kalau sudah disampaikan hotelnya lalu ternyata tidak terpenuhi, nah baru kita bisa komplain. Ternyata travel ini tidak amanah misalnya, ya seperti itu. Nah, kemudian terakhir pasti visanya. Nah, ini juga tidak sedikit travel abal-abal biasa menipu calon jamaahnya dengan bahasa visa. Jadi jamaahnya sudah dijanji misalnya berangkat tanggal 1 Oktober. Sudah tanggal 30 September, belum ada katanya visanya. Perlu diketahui visa itu Bu, tidak susah nginputnya ya. Jadi admin kami itu nginput visa itu cuma tidak sampai 1 jam. Yang penting Bapak sudah bayar, kami input visanya selesai, langsung berangkat. Jadi kalau ada travel bahasa belum keluar visanya itu travel sudah abal-abal ya. Ya semoga kita di sini ya tidak ada yang mengalami seperti itu. Oke. Amin. Nah, jadi itu. Nah, oke sedikit perkenalan. Nah, kami salah satu dari travel eh, PT Nur Asifa Berkah Nabatur ya. Salah satu travel yang eh, terpercaya sejak 2018 sehingga sekarang yang berlokasi pusat di Makassar dan memang kami adalah penyelenggara umroh dan haji khusus. Jadi saya sendiri adalah pengurus pusat di Nabatul and Travel yang apa namanya yang sudah alhamdulillah memberangkatkan sampai tahun ini itu sudah ribuan jamaah umroh dan juga haji ya jadi umroh dan haji. Nah, jadi ini sekedar perkenalan. Nah, alhamdulillah kalau travel kami sudah mengantongi apa sudah memenuhi standar yang tadi eh, di apa
diberikan oleh Kemenak yaitu 5 pasti umroh. Ya, kalau travel kami alhamdulillah kami sudah punya legalitas yang jelas, yaitu mulai dari izin umrohnya ya sudah jelas. Jadi kami ini bukan travel yang numpang mengumrohkan jamaah di travel lain ya sudah jelas dengan izin ini nomornya. Kemudian kami juga sudah mengantongi izin haji ya. Jadi kami bukan abal-abal memberangkatkan haji yang tidak resmi. Jadi kami memang sudah diakui oleh Kemenak dan diberikan izin untuk memberangkatkan jamaah haji ya. Kemudian kami juga sudah punya izin usaha ya, artinya sudah jelas ini izin Kemenkumhamnya. Kalau kami Nabatur sudah jelas. Kemudian kami juga sudah terdaftar di anggota asosiasi. Ya, ya, anggota asosiasi itu salah satunya itu Kesture. Nah, apa itu asosiasi? Asosiasi itu gini Bapak Ibu, seperti DPR kalau di pemerintahan. Jadi kalau misalnya kami bikin kesalahan, lalu misalnya jamaah melapor ke ke Kemenak, maka Kemenak akan sampaikan ke asosiasi. Hai asosiasi Kesture, kenapa itu Nabatur jahil kepada jamaah? Kenapa? Katanya hotelnya di sini, ternyata hotelnya disimpan di bukit, misalnya ya, tidak sesuai. Kita akan diperiksa. Nah, kalau memang tidak sesuai, maka istilahnya travel kami dijewer telinganya asosiasi atau dibekukan ya, seperti itu. Jadi itu salah satu pentingnya travel masuk anggota asosiasi. Dan yang terakhir kami bersertifikasi travel. Jadi sudah ada sertifikat memperjalankan eh, apa namanya para pelancong atau para jamaah. Jadi sudah diberikan izin. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau sudah niat tadi sudah apa namanya sudah doa. Nah, daftarnya jangan sampai salah daftar lagi. Nah, salah satunya adalah Nabatur and Travel. Kami siap melayani bagi orang yang betul-betul sudah sungguh-sungguh. Kami siap melayani para calon jamaah. Insya Allah amanah ya dan nyaman. Nah, sekarang oke kalau begitu. Nah, gimana sih cara daftarnya kalau kita mau daftar umroh? Saya ini sudah serius Bapak Ibu. Ya, saya sudah serius. Nah, gimana kalau saya mau mendaftar? Susah tidak? Eh, Susah ya? Nah, tidak. Jadi cara daftarnya itu mudah sekali. Kalau kita mau berangkat umroh, mudah sekali. Tidak ada yang sulit di zaman teknologi sekarang. Nah, yang pertama kita, ya kalau ada yang punya duit, mau langsung berangkat, langsung daftar paket umroh tunai, langsung saja. Jadi daftar langsung berangkat. Kalau di travel kami, hari ini malam ada uang cashnya Bapak Ibu, maka besok sudah diproses visanya untuk pemberangkatan yang tersedia seatnya. Jadi insya Allah kalau kami di travel Nabatur langsung. Jadi yang mau daftar ada paket ekonomis, ada paket hemat, bisnis, eksekutif, ada VIP. Ya, jadi ini yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah punya dana, sudah betul-betul mau apa namanya mewujudkan tadi niatnya, sudah sungguh-sungguh punya dana, silahkan daftar paket tunai, hubungi Kang Agus Darmawan atau pengundang Anda yang mengundang, silahkan hubungi, nanti akan disampaikan ke kami. Ya, silahkan yang mau bayar tunai langsung berangkat, ya, langsung berangkat. Nah, kemudian yang berikutnya, ah, oh ya sedikit. Jadi kalau yang langsung daftar itu, yang langsung tunai untuk bersiap-siap berangkat, jadi ini fasilitas paketnya sudah jelas. Jadi tiket kami kan embarkasi Makassar, jadi ujung pandang Jeddah langsung. Pergi pulang sudah ada. Visa juga, hotel, transport, handling, kemudian ada mutawifnya ya. Jadi ini ada mutawifnya. Kalau di Saudi sudah ada mutawif kami, memang yang ditugaskan khusus. Jadi bukan mutawif yang disewa-sewa, ya. Mutawif sewa. Kalau mutawif sewa itu kadang mereka tidak komitmen pekerjaannya mereka itu yang penting menggugurkan kewajiban saja. Kalau kami mutawif tetap, kalau di Nabatul itu mutawif tetap yang memang akan bekerja sesuai SOP dari kami, ya, seperti itu. Kemudian ada konsumsinya sudah jelas, kemudian perlengkapan umrohnya juga sudah jelas, ya, ada koper, ada kain dan lain-lain. Jadi kopernya sudah semua lengkap, sudah gratis. Jadi tidak dibeli lagi, ya.
Biasakan kalau anu ada katanya beli koper lagi ya. Kalau itu sudah harusnya sudah gratis, sudah masuk. Oke. Nah, ada yang mau langsung daftar tunai? Kalau ya kalau ada yang mau langsung silahkan di chat ya di grup atau chat Kang Agus Darmawan atau pengundang Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, nah kita ada paket umroh juga yang mungkin mau langsung berangkat, nantilah bayarnya di belakang. Oke, ini ada paket umroh pembiayaan, berangkat dulu lalu bayar. Jadi ini solusi, ini bagian dari rentetan solusi. Tadi sudah niat, ya, sudah sungguh-sungguh, sudah nanti panjatkan doa setiap malam, setiap kita sholat panjatkan doa, lalu kita ikhtiarnya gimana? Nah itu tadi bayar tunai dulu, atau yang tidak bisa bayar tunai berangkat dulu. Jadi kami ini cuma menawarkan solusi ya. Nah, semoga kita bisa menunaikan rukun Islam kelima kita. Jadi ini solusi yang berikutnya, kita berangkat dulu baru bayar. Ini bekerja sama dengan pembiayaan syariah, dengan akad-akad syariah ya. Ya silahkan. Atau bahasanya utang kak dulu, berangkat ya. Dan ini ada beberapa jamaah kami dari Sinjai kemarin, alhamdulillah sudah lunas sekarang ya. Sudah lunas. Jadi berangkatnya 2019 sebelum corona, sudah lunas sekarang. Dari cicil dari hasil uang pensiun PNS-nya ya. Nah, kemudian eh kalau yang nggak mau ngutang, yang belum bisa bayar tunai, nah memulai ikhtiarnya itu ya booking seat dulu 5 juta ya. Booking seat dulu. Nggak sedikit dari jamaah yang sudah booking seat setelah ini akhirnya eh, setelah itu usahanya mulai mendatangkan rezeki ya. Nah, ada jamaah kami di Sinjai itu usaha bengkel. Setelah beliau mendaftar untuk 4 orang, tadinya ragu-ragu bilang kalau katanya begini, kalau saya ndak sempat ini berangkat 4 orang, Pak Rahmat, saya daftar 2 saja dulu ya, gitu katanya. Tapi saya bilang begini, yakin saja Allah yang cukupkan. Nah setelah mendaftar 4 orang DP 5 juta, kemudian dia buat pengakuan begini. Setelah saya daftar dan betul-betul niat sungguh-sungguh berdoa, itu bengkel saya kedatangan banyak pelanggan tiba-tiba. Ah, jadi ini kesaksian jamaah. Jadi inilah yang membuktikan bahwa kalau kita umroh itu Allah menghilangkan kemiskinan. Jadi memulai saja perjalanan untuk berangkat umroh Allah sudah datangkan rezeki. Nah, jadi di sini kita booking seat 5 juta, insya Allah nanti kita merasakan ada perubahan ya, hasil usaha kita bisa saja berkembang ya. Ya karena yang punya rezeki itu Allah juga sebenarnya ya. Jadi begini, yang datangkan pelanggan untuk menghasilkan rezeki buat kita Allah juga, yang memerintahkan untuk datang ke Baitullah Allah juga. Jadi sebenarnya kita di sini hanya apa namanya menjalankan perintah. Nah kalau kita menjalankan perintah, ya Allah juga yang akan menuntun jalan kita. Salah satunya yaitu rezekinya tadi dicukupkan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau ndak bisa tunai tadi, ndak bisa dulu apa ndak mau berangkat karena utang, bisa booking seat 5 juta saja dulu. Ya, sisanya Allah yang akan cukupkan. Nah, jadi dengan DP 5 juta nanti pelunasannya berangkat 6 bulan kemudian paling lambat. Ya, jadi paling lambat lunasi 6 bulan kemudian lalu berangkat. Ya, silahkan pilih paketnya, langsung DP, langsung nanti lunasi 6 bulan berikutnya paling lama. Mau lunasi juga bulan depan kalau mau berangkat silahkan. Ya, Ah, ah, kalau sudah ada yang mungkin mau mulai ikhtiarnya dengan DP 5 juta silahkan. Hubungi pengundang Anda, hubungi Kang Agus Darmawan ya. Nah, atau mungkin ini masih terasa cukup berat ya. Kalau merasa DP 5 juta ini berat, maka kita turun lagi. Kita kasih lagi solusi. Solusinya 1 juta saja. Ya, sama yang kami lakukan sebelum-sebelumnya di tahun 2017 saya pribadi, saya diajak, awalnya saya negative thinking. Ini paling ajakan-ajakan cuma promosi. Itu ajak awalnya. Tapi namanya hidayah, kalau sudah mau masuk, Alhamdulillah, saya memberanikan diri datang ikut kajiannya seperti ini. Waktu itu belum ada webinar, masih langsung tatap langsung. Jadi saya ikuti, masuk dalam hati saya, katanya kalau mau berubah hidup,
yang waktu itu saya berutang, banyak utang, kata mau merubah hidup, minimal DP 1 juta daftar. Dan alhamdulillah pada saat itu saya daftar DP 1 juta itu pun ngutang karena tidak ada uang. Ya, jadi saya ngutang lagi, tambah lagi utang saya 1 juta. Nah, waktu saya DP 1 juta, alhamdulillah, saya mulai perjalanan saya, mulai berdatangan rezeki. Ya, saya mulai waktu itu ada tawaran pekerjaan dari teman, saya mulai kumpul-kumpul uang lagi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah utang sudah lunas, bahkan bisa umroh setiap tahun. Jadi ini semua kemudahan dari Allah. Jadi kita di sini tadi seperti yang saya katakan, kita cuma jalankan perintah. Allah perintahkan untuk menyempurnakan rukun Islam. Jadi saya cuma menjalankan perintah. Lalu saya ikhtiar dengan sebisa saya yaitu 1 juta DP. Nah, alhamdulillah Allah yang mudahkan setelahnya. Saya cuma berikhtiar saja. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan bahwa saya belum umroh karena ini karena itu alasannya. Nah, itu karena kita masih merasa kita yang menentukan atau kita yang berkuasa. Jadi serahkan sama Allah sisanya. Jadi bukan kita yang menentukan, kita hanya menjalankan perintah, niat, doa, lalu usaha dengan minimal DP 1 juta. Allah yang tentukan sisanya. Ya, jadi Allah yang tentukan. Jadi Allah menjadi penentu. Kita hanya berikhtiar. Ya, gitu. Jadi jangan mengambil alih bagiannya Allah. Jangan menganggap bahwa saya penentunya. Maka sampai kapanpun kita tidak akan sanggup. Ya, karena Allah yang akan mudahkan kita ke Baitullah. Menurut kita sulit, tapi menurut Allah tidak sulit. Ya. Nah, 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 kalau dari sini masih ada yang belum mampu DP 1 juta, mampu atau tidak 1 juta? Mampu atau tidak 1 juta? Nah, kalau masih ada yang belum mengatakan belum mampu, wah kita akan kaji sedikit ya. Jadi belum mampunya di mana? Nah, 1 juta itu kalau dibawa di mall langsung habis, Bapak Ibu ya, dibawa di mall, ya. Nah, kalau ada yang masih ngatain belum mampu, masih mengatakan belum mampu, nah sekarang begini, kita ambil ini contoh yang paling kecil, Bapak-bapak punya ini ya, kebiasaan merokok. Itu setelah saya survei, sudah banyak saya survei, ini yang paling terkecil saya survei. Jadi kalau ada yang mengatakan saya belum mampu, nah ini. Jadi saya pernah survei rokok itu harga 30.000 per hari. Apa harga 30.000 dan itu bapak-bapak itu merokoknya setiap hari ternyata ya, dan setelah dikalkulasi saya pernah wawancara bapak seorang bapak itu rokoknya setiap hari itu sekitar 30.000, jika disebulankan ternyata bapak-bapak ini ternyata bisa merokok sampai hampir 11 juta per tahun ya. Bayangkan bapak ini hampir 11 juta per tahun itu mengeluarkan anggaran untuk rokok. Ini baru yang 30.000. Saya pernah dapati bapak nelayan itu katanya 100.000 per hari. Bayangkan nelayan sampai sekarang belum umroh. Ya, jadi nelayan ini 100.000 per hari. Di mana itu kalau sebulan itu sudah luar biasa 3 juta ya. Dikali 10 bulan sudah 30 juta per tahun. Nah, ini yang paling terendah. Jadi sebenarnya kalau dari rokok saja ini, orang sebenarnya sudah bisa umroh, Bapak ini sudah bisa umroh di tahun ketiga. Nah, ya, jadi kalau masih mengatakan belum mampu, ah, untuk rokok saja bisa mengeluarkan anggaran 30 juta per 3 tahun. Jadi sebenarnya Bapak ini sudah bisa umroh ya. Ini sebagai gambaran. Nah, gimana kalau ibu-ibu yang mungkin bayar cicilan motor atau bayar cicilan apa? Nah, ini bisa jadi gambaran bahwa sebenarnya kita ini mampu. Cuma kita yang selalu merasa belum mampu di hadapan Allah. Jadi lagi-lagi Allah yang salah. Kalau kita mengatakan belum mampu, seolah-olah Allah yang salah, tidak memberi rezeki untuk umroh. Padahal Allah sudah kasih rezeki, kita yang menyisihkan. Ya, jadi kalau untuk rokok saja bisa keluar 11 juta per tahun, berarti umroh yang mungkin bisa kita sisihkan 30.000 sebulan, sehari, berarti 900.000 kita sudah bisa sisihkan untuk berangkat umroh itu 900.000 per bulan ya, atau hampir 11 juta per tahun. Jadi 3 tahun kita sudah bisa umroh, bayangkan
Nah, sementara sudah berapa lama impian kita berumroh itu sudah tertunda? Adakah yang sudah lebih 5 tahun? Ya, adakah yang sudah lebih 10 tahun impian itu tertunda? Boleh jadi itu karena kembali kepada diri kita masing-masing ya. Sebenarnya kita sanggup umroh sudah dalam 3 tahun. Cuma kitanya saja yang belum tahu caranya ya. Nah, jadi ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya kita mampu. Jadi kalau ada yang belum masih merasa belum mampu, bisa coba bisa japri saya. Apakah saya tergolong mampu? Nanti saya buatkan simulasinya. Tapi kebanyakan yang saya temui banyak orang adalah mampu tapi merasa tidak mampu. Nah, inilah yang dikatakan jangan sampai kita yang dikategorikan mampu menurut Allah dan kita menolak untuk berhaji umroh, menolak ajakan, nah, sehingga masuklah kita dalam kategori yang Allah bilang tadi, sesungguhnya Allah tidak memerlukan amalan kita, ya, tidak memerlukan seluruh semesta alam, ya. Jadi jangan sampai kita sudah mampu dijatuhi wajib, ya, untuk umroh, tapi kita selalu merasa tidak mampu, ya. Nah, jadi ini sedikit ada gambaran tips jitu bagaimana menabung umroh Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya kita sisihkan dulu penghasilan setiap bulan. Jadi kalau ada tadi yang sungguh-sungguh, mungkin anggaplah DP 1 juta ini merasa berat. Oke, jadi begini, kita sisihkan dulu lebih dulu penghasilan yang kita hasilkan setiap bulan ya. Minimal 10%. Misalkan kita punya gaji 2 juta per bulan, misalkan kita sisihkan 10.000, maka 10%, maka sisihkanlah 200.000 langsung ya. Jadi langsung disisihkan untuk keperluan umroh. Jangan sisa dari hasil belanja baru kita mau sisihkan. Niscaya tidak ada sisanya ya. Kalau kita punya gaji lalu kita mau sisihkan nanti deh saya sisihkan setelah belanja, niscaya tidak ada sisanya Bapak Ibu. Ya, silahkan dibuktikan. Ya, silahkan dibuktikan. Jadi kalau ada yang merasa bahwa apa namanya mau sisihkan setelah belanja, niscaya tidak ada sisanya ya. Nah, makanya di sini catat sisihkan dulu penghasilan ya, baru silahkan dibelanjakan sisanya, habiskan sampai nol. Yang penting sudah ada tersisihkan untuk umroh ya. Nah, jadi salah satu yang pertama buat dulu target biaya paket umroh kita. Misalnya mau yang eksekutif, ya. Anggaplah mau yang eksekutif, anggaplah yang 40 juta, anggap, ya. Nah, kita target dulu. Nah, berarti saya harus nabung berapa nih kalau 40 juta misalnya tahun 2026. Nah, jadi silahkan 40 juta itu dibagi 2 tahun atau 3 tahun ya. Berapa per bulan, lalu nanti dibagi 30 hari. Sisihkan. Nah, jadi kita buat dulu targetnya. Lalu itu yang kita sisihkan setiap bulan. Nah, jadi kita alokasikan penghasilan itu per bulan. Ya, langsung disisihkan Bapak Ibu. Ya, ini tipsnya. Ini tips yang kami sudah jalankan dan dijalankan oleh para jamaah kami yang alhamdulillah sempat berangkat. Di sini di peserta di sini ada saya lihat Ibu Rismawati salah satu jamaah kami dulu ya. Jamaah kami dulu yang menyisihkan setiap tahun penghasilan dari hasil eh, beliau bekerja sebagai guru ya. Beliau bekerja Masya sebagai guru, beliau menyisihkan dari DP 1 juta menyisihkan penghasilannya dan alhamdulillah beliau sudah umroh ya. Dan saya dengar-dengar beliau akan berangkat lagi tahun ini. Ya, semoga dimudahkan. Nah, Amin. jadi alokasikan penghasilan langsung setelah menentukan target ya. Kemudian tabung di rekening khusus. Nah, kalau di kalau di Nabatur kami itu memang setelah mendaftar 1 juta misalnya, jadi kita cuma terima beres langsung jadi buku tabungan Bank BSI. Ya, jadi untuk menabungnya itu harus di rekening khusus. Jangan di rekening yang di situ juga kita sering belanja. Akhirnya setelah dimasukkan di rekening campur, ternyata enggak tanpa disengaja dipakai beli susu, ya, atau dipakai beli keperluan popok, ya. Akhirnya keluar juga enggak jadi nabung-nabung umrohnya.
Makanya harus dibuat rekening khusus seperti di BSI. Kalau di travel kami itu, kami langsung DP 1 juta, langsung keluar tabungan buku BSI. Ya, kayak Kang Agus Darmawan ini kemarin ya ada beberapa jamaah yang direferensikan, mendaftar, langsung sudah tak jadi buku tabungannya. Ya, jadi jamaahnya harus konsisten Kang Agus ya, menabung. Ya, oke. Iya, Kemudian Pak berikutnya, Rahmat. ini tipsnya menghemat biaya yang tidak perlu, ya. Maksudnya ini sebisa mungkin menghemat itu bukan berarti pelit. Bedakan pelit dengan hemat. Pelit itu tidak mau membagi apa yang bisa dibagi, ya. Misalnya kita bisa makan berdua, tapi kita sendiri yang makan. Itu pelit. Kalau hemat, yaitu tidak mengeluarkan biaya pada bukan pada tempatnya dan pada waktunya, ya. Misalnya begini. Misalnya begini. Anggaplah kita pengen anggaplah gini, kita pengen liburan bulan ini ya, kita pengen anggaplah ada liburan yang lagi viral, lalu kita pengen ke tempat itu, tapi menurut budget kita belum ada untuk ke situ, jadi nggak usah paksakan ke sana. Eh, Artinya belum waktunya, nggak usah ikut-ikutan yang viral-viral, ya seperti itu. Jadi hemat biaya yang tidak perlu, ini salah satu tips untuk menabung umroh. Ini sampai ke sininya kami bimbing ya, sampai ke sini ya karena kita betul-betul serius mengajak untuk meramaikan Baitullah. Nah, kemudian yang terakhir ya bagi yang mau yaitu menambah sumber penghasilan, ya, menambah sumber penghasilan. Nah, alhamdulillah salah satu program kami di sini dan tidak henti-hentinya kami akan berbagi program, yaitu program berbagi salah satunya ya yang sudah kami share di awal-awal, ya ini tadi berbagi paket apa namanya paket voucher ya voucher untuk bisa menghemat biaya umrohnya. Jadi voucher itu disimpan pada saat nanti pelunasan, ya pada saat pelunasan bisa dipakai, jadi menjadi pemotong. Kalau kumpulin misalnya voucher 300.000 sampai 10 bisa sampai 3 juta. Kalau sering-sering ikut webinar ngajak kerabat ya. Ada juga voucher belanja ya. Tadi kemarin itu ada voucher belanja Kang Agus Darmawan share itu agak voucher belanja. Jadi bisa bisa menghemat biaya belanja kita karena ada program berbagi dari travel. Jadi kita bisa fokus nabung umroh lagi ya. Dan ini akan ada terus program ini setelah kami akan bagi. Dan bahkan kalau perlu, bahkan ada program umroh gratis ya. Jadi kami travel Nabatul itu setiap tahun, kalau sampai sekarang kami sudah membagi itu umroh gratis sudah hampir 500 ya. Jadi sampai sekarang Nabatul itu sudah hampir membagi 500 umroh gratis kepada para calon, kepada jamaah-jamaah, para duafa sudah ya. Dan dari undian-undian setiap milad ya. Seperti itu. Nah, jadi silakan yang mau menambah sumber penghasilan nanti melalui webinar ini atau silakan mungkin dengan berdagang sendiri ya, ya menambah dagangan. Jadi ini cluenya, jika kita mampu menyisihkan biaya untuk beli motor atau keperluan lain, maka pada hakikatnya kita sebenarnya sudah mampu ya untuk mengeluarkan biaya umroh. Motor saja bisa keluar sampai lunas, masa umroh tidak? Ah, Kenapa bisa? Karena itu tadi, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali pada tingkat kebutuhan. Jadi mulai malam ini masukkan dulu tingkat kebutuhan, ya. Umroh itu sebagai tingkat kebutuhan. Saya butuh. Ah, Kenapa? Karena saya sudah sakit-sakitan, saya sudah merasa kayak mau meninggal. Misalnya, saya sudah sakit-sakit nih, saya butuh ini, saya harus cepat sempurnakan rukun Islam kelima saya. Seperti itu. Jadi kita harus motivasi diri kita, ya, entah itu dengan berita gembira atau berita peringatan, ya. Karena memang cara Allah, cara Rasulnya seperti itu. Kita diberikan kabar gembira atau peringatan, seperti itu, ya. Nah, sekarang ini yang terakhir, mungkin yang bagian terakhir ini, mengapa sih kalau sebenarnya kita tidak umroh atau haji? Anggaplah kita abaikan webinar ini. Sudahlah, ajakan Pak Rahmat itu, sudahlah, saya tidak mau di sebenarnya umroh atau haji. Memangnya kenapa kalau tidak umroh atau haji? Misalnya, ya, ya, salah satu sahabat Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, waktu beliau menjabat sebagai khalifah, kata beliau, siapa yang mampu berhaji? Garis bawahi mampu ya, mampu berhaji. Jadi yang tidak mampu tidak termasuk dalam perkataan Umar bin Khattab ini.
yang tidak mampu. Ya, tapi kalau yang merasa tidak mampu tetap termasuk ya. Jadi siapa yang mampu berhaji lalu dia tidak berangkat haji atau umroh, maka sama saja dia mati Yahudi atau Nasrani pada saat ajal menjemput. Itu kata Umar bin Khattab. Karena pernah waktu beliau menjabat sebagai khalifah, banyak orang diajak untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, banyak yang menolak. Sehingga Umar bin Khattab mengeluarkan statement ini. Dan statement ini sangat populer di kalangan di para ulama. Dan ini memang statement ini eh, bukan statement yang tidak apa namanya yang kontroversi. Statement ini memang disetujui oleh beberapa ulama. Karena memang hakikatnya begini, kalau kita tidak haji, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, dan berarti rukun kita tidak sempurna. Ya, mampu lalu tidak haji atau umroh lalu meninggal rukun kita tidak sempurna, maka wajarlah disebut matinya seperti Nasrani atau Yahudi. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Kalau rukun Islam tidak terpenuhi, maka sudah bukan Islam, kata para ulama. Ya, seperti itu. Nah, na'udzubillah min zalik. Semoga kita Ya, semua yang hadir di sini yang eh, jumlah yang 7 sampai 8 orang ini semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah, dimudahkan untuk bisa berikhtiar. Ya. Jadi jangan amin. lagi kita tunda niat baik kita. Kalau sudah ada niat, kalau sudah serius langsung ya jangan tunda. Kenapa? Faiza dafan sobo. Kalau misalnya kita sudah melakukan urusan satu, maka lakukan urusan yang lain. Kita ini sudah ikut webinar, cepat sebelum setan menghalangi, ya. Karena setan itu akan menghalangi. Apa salah satu bukti setan menghalangi? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Setiap kita mau melangkahkan kaki untuk membelanjakan harta di jalan Allah, salah satunya umroh, maka setan datang. Jangan dikeluarkan dulu, masih banyak keperluan, ya anak sekolah. Padahal ketahuilah bahwa rezekinya untuk anak sekolah, rezeki makan, rezeki umroh itu lain, sudah ada bagian-bagiannya, ya seperti itu. Jadi jangan terperdaya dengan tipuan setan. Maka niatkan, sudah niat betul-betul, Bismillah, ikhtiar, daftar, ya. Jangan lagi biarkan setan menghalangi langkah kita, ya, karena setan itu tidak mau. Nah, karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran dan dilanjutkan dengan kalau kita mengikuti Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dan karunia-Nya. Jadi jangan mengikuti setan yang membisikkan kepada ketakutan untuk miskin, tapi ikuti Allah. Allah yang akan limpahkan karunia-Nya, ya. Begitu. Jadi tepis bisikan setan, sudah niat langsung daftar. Minimal berapa? DP 1 juta. Seperti itu ya. Jadi jangan menunda niat baik karena setan akan menghalangi. Setan tidak senang kalau kita melakukan kebaikan. Ya, saya kira itu mungkin yang saya sampaikan Kang Agus. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kalau ada yang ingin bertanya, Kang Agus, silahkan itu sebelum ditutup acara ini masih ada 15 menit sebelum jam 10. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Masya Allah, luar biasa materinya Pak Rahmat. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sempat ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau ada yang mau langsung daftar, menjual pakai 1 juta? Iya, Silahkan. bismillah. Bismillah. Jika Bismillah. ya, silahkan Bu Muli. Apa yang mau ditanyakan? Oh ya, Kita diskusi saja, diskusi santai. Ya. kalau kita sudah ada memang rekening itu yang BSI itu, apa bisa langsung kita daftar ke situ? Taruhlah Oke. kita mau DP, ya. Mm-mm. Atau memang kita buka sendiri lagi rekening baru atau bagaimana? Oke. Silakan Pak Rahmat. Ya, Apakah kalau kita langsung sudah jawab. DP, ibunya buka sendiri atau dibantu sama Pak Oke, Rahmat bukakan? Bukan, baik. maksud saya gini Pak Ustaz, saya kan ada memang rekening BSI, ya. Ya. Sudah ada memang rekening BSI.
Eh, Hmm. ap- apa saya buka apa namanya Ya, rekening baru ya, iya, rekening baru atau rekening itu saja yang dipakai untuk baik. daftar itu. Ya, saya paham Tapi pertanyaannya. Pak Ustadz, iya, iya, iya. Gimana, Kang Agus? Saya langsung jawab. Silakan, silakan Pak Rahmat, Ya, langsung jadi jawab. begini, Ibu. eh Ibu siapa tadi? Ibu Mulyati, ya. Boleh. Jadi, kalau kita sudah DP, itu DP-nya itu menjadi tabungan awal di travel ya. Jadi menjadi penanda akad bahwa kita menjadi jamaah travel kami. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu sudah punya rekening BSI, maka dilihat dulu rekening BSI-nya itu memang khusus untuk tabungan umroh atau sebenarnya untuk tabungan-tabungan belanja sehari-hari. Kalau dia belanja sehari-hari, maka kita akan tetap buka tabungan BSI khusus memang untuk menabung umroh atau haji. Ya, tapi kalau memang tabungannya Ibu ini, Ibu Mulyati sudah memang tabungan BSI untuk khusus menabung haji umroh, maka tidak perlu lagi kami bukakan. Nah, bagus lagi kalau sudah ada ya, langsung kita nabung di situ. Begitu. Iya. Ya, kenapa daftar di DP 1 juta di travel? Apa yang membedakan? Karena dengan kita sudah mengikat akad dengan travel, banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya kita akan mendapatkan selalu apa namanya panduan-panduan, ya. Jadi insya Allah kalau misalnya eh, di tengah jalan semangatnya mulai melemah, maka kami akan terus semangati, kami akan pandu, kami akan ajak ke event-event kami ya. Jadi tidak sembarang kami ajak ke event-event kami yang mana event-event biasa kami di daerah itu, misalnya di Kendari, di Konawe, itu ada eventnya, kami akan berbagi, salah satunya berbagi umroh gratis ya. Jadi tidak Masya sembarang kami undang. Jadi memang dengan mendaftar dulu minimal DP 1 juta akan menjadi istilahnya calon jamaah prioritas ya, prioritas dalam hal ini ya kami pandu, kami undang di event kami seperti itu. Iya, Masya Allah. Gimana Bu Muli? Udah jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Oh ya iya. jelas ya. Ibu Ya. Muli langsung ya daftar di pengundangnya, insya Allah. Ya jangan ditunda niat Amin. baiknya. Masya Allah. Oh iya Ibu. Oh iya. Ini ada eh, promo ini, webinar berhadiah. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan voucher, voucher potongan umroh maupun voucher belanja, insya Allah kita fasilitasi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nanti pada saat berangkat umroh di travel kami bisa dapat potongan 300.000. Jadi pada saat pelunasan kita dapat cashback 300.000 dan juga voucher belanja senilai 200.000 rupiah. Jadi syaratnya Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini jika ingin dapat webinar berhadiah ini harus sudah terdaftar sebagai jamaah di Travel Nabatur minimal DP 1 juta. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita akan adakan zoominar atau webinar seperti ini setiap 1 bulan atau 2 pekan sekali Bapak Ibu. Jadi kesempatan untuk Bapak Ibu mengajak teman-teman, kerabat untuk gabung di acara webinar seperti ini. Jadi teman-teman yang diajak nantinya yang daftar juga 1 juta, maka ibu dan bapak berhak mendapatkan voucher potongan senilai 500.000, yaitu terdiri dari 300.000 potongan untuk voucher umroh dan 200.000 voucher belanja. Nah, untuk voucher belanja ini Bapak Ibu Luar nanti akan biasa. ditransfer ke rekeningnya Bapak Ibu masing-masing atau bisa lewat GoPay, bisa lewat ShopeePay juga. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang belum menjadi jamaah di Travel Nabatur, silahkan menghubungi kami atau menghubungi pengundang Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini sesi Ya. tanya Siapa jawab. tahu ada yang mau bertanya lagi, Kang? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan akan bantu bagaimana caranya supaya kita cepat dan mudah menuju Baitullah. Seperti itu. Ya, gimana? Oke, Masih ada yang mau bertanya? silahkan Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu.
Gimana? Ya. Oke, mungkin Pak Rahmat sudah mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9.53 dan kita Ya. juga waktunya untuk istirahat, maka webinar ini kita cukupkan. Ya, teman-teman yang Ya. berada di Zoom webinar ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggil kita Amin. untuk bisa berkunjung ke rumah Allah dan memanjatkan doa terbaiknya di sana. Ya, Amin. kita Amin. cukupkan seminar ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah,